Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, Salam Indonesia. Setelah konferensi meja bundar, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, dan Indonesia menjadi negara federal. Bersama saya saat ini hadir Pak Bondan Kanumoyoso selaku sejarawan. Nah, menurut Pak Bondan, bagaimana sih respon para founding fathers dan masyarakat dalam menghadapi UUD RIS? Jadi setelah Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari Kerajaan Belanda melalui konferensi meja bundar yang ditandatangani pada tanggal 27 Desember 1949, penyerahan kedaulatan itu diberikan oleh Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, bukan kepada Republik Indonesia. Nah, hal inilah yang menyebabkan kemudian kita harus mengubah konstitusi. Karena konstitusi kita ketika itu yaitu Undang-Undang Dasar 1945, itu adalah untuk bentuk negara kesatuan ya, atau Republik Indonesia saja, bukan Republik Indonesia Serikat. Nah, karena itulah kemudian pemerintah harus membentuk satu konstitusi atau undang-undang yang sesuai dengan bentuk negara federal, yaitu Republik Indonesia Serikat. Nah, proses ini dilakukan melalui parlemen ketika itu ya, dan kemudian menghasilkan satu undang-undang yang memang bisa menjadi landasan hukum bagi penerapan sistem pemerintahan federal atau Republik Indonesia Serikat. Nah, undang-undang ini tentu saja menyebabkan berbagai perubahan dalam tata pemerintahan ya. Artinya kemudian bahwa pusat pemerintahan itu ada di Jakarta di bawah Republik Indonesia, tetapi setiap negara bagian itu juga memiliki kedaulatannya masing-masing, dan ini tentu saja berimplikasi kepada susunan dari tata negara RIS ketika itu. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan adanya berbagai respon ya, terutama dari para founding fathers atau para bapak bangsa yang melihat bahwa apa yang diformulasikan di dalam RIS itu tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu untuk membentuk satu negara kesatuan yang menyatukan seluruh wilayah Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, di dalam negara RIS itu terkandunglah satu kesan ya, bahwa Indonesia itu adalah satu wilayah yang terbagi-bagi atau terpecah-pecah. Nah, tentu saja ini menimbulkan respon yang cukup keras ya dari para bapak bangsa. Tapi ketika itu mereka terpaksa menyetujui ini karena ini merupakan hasil KMB. Tetapi ada keinginan yang kuat untuk segera mengembalikan bentuk negara federal tadi menjadi negara kesatuan. Respon yang juga diberikan oleh masyarakat juga sama. Jadi mereka merasa bahwa apa yang selama ini mereka perjuangkan dalam periode revolusi kemerdekaan kemudian terwujud dalam satu bentuk susunan atau tata negara yang tidak sesuai. Nah, ini yang menyebabkan kemudian muncul juga berbagai demonstrasi di negara-negara bagian yang ada di luar Republik Indonesia yang menginginkan supaya RIS itu dibubarkan dan diganti dengan Republik Indonesia. Jadi dengan adanya respon yang beragam-ragam dari masyarakat yang terutama menolak bentuk negara RIS, maka usia daripada UUD RIS atau negara federal yang ketika itu terbentuk sebagai hasil daripada KMB itu tidak terlalu panjang, bahkan tidak mencapai 1 tahun, yaitu ketika disahkan pada tanggal 27 Desember tahun 49 dan kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 keberadaan dari Republik Indonesia Serikat itu berakhir dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, terima kasih Pak Bondan jawabannya. Setelah saya mendengar pemaparan dari Saudara Bondan tadi, saya sependapat dengan beliau. Sebab Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat itu menghendaki Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara federal. Negara ini dengan bentuk federal adalah sebuah negara yang sesungguhnya tidak dikehendaki baik oleh founding fathers
maupun oleh masyarakat bangsa Indonesia. Kalaupun kemudian menimbulkan gelombang protes besar dari daerah-daerah terkait dengan pemberlakuan Republik Indonesia Serikat, ini adalah sebuah petunjuk bahwa masyarakat bangsa Indonesia tidak menghendaki Indonesia menjadi negara federal. Maka menjadi logik buat saya ketika usia Undang-Undang Dasar RIS ini tidak berlangsung lama. Ditetapkan pada 27 Desember 1949 dan dia afkir pada tanggal 17 Agustus 1950. Tidak sampai 1 tahun. Dari catatan-catatan yang kita dengar tadi bahwa Undang-Undang Dasar RIS ini diterima karena faktor keterpaksaan di dalam perundingan yang dilakukan selama perundingan konferensi meja bundar ini sendiri. Negara federal atau bentuk negara federal bukanlah cita-cita founding fathers dan bukan pula kehendak masyarakat dan rakyat Indonesia. Maka sesungguhnya saya heran ketika di awal reformasi ada seorang tokoh bangsa Indonesia yang menghendaki Indonesia hendak dijadikan negara federal. Sebuah kehendak yang keblinger menurut saya, yang seharusnya tidak diucapkan oleh seorang tokoh. Artinya tokoh tersebut tidak paham dan tidak mengetahui cita-cita rakyat dan founding fathers ketika hendak mendirikan Indonesia saat itu. Terima kasih.